umumnya ditemukan dalam bentuk biji nikel kobalt atau biji tembaga kobalt. Ia merupakan salah satu sumber daya alam terpenting di dunia yang digunakan dalam berbagai aplikasi, terutama dalam baterai mobil listrik, ponsel pintar, komputer, dan lain sebagainya. Seperti jenis logam pada umumnya, kobalt harus diambil melalui beberapa tambang yang terbesar di beberapa negara di dunia, di mana Kongo menjadi tambang kobalt yang terbesar di dunia. Kongo diperkirakan memiliki 70% dari pasukan kobalt di dunia dengan jumlah kobalt yang mencapai lebih dari 3,4 juta metrik ton. Dengan jumlah kobalt sebanyak itu, Kongo dianggap sebagai salah satu negara dengan sumber daya alam paling kaya di dunia. Tetapi ironinya, pendapatan per kapita negara ini justru menjadi salah satu yang paling rendah di dunia. Ketika dunia mulai beralih pada energi terbarukan untuk memerangi perubahan iklim, permintaan serta harga kobalt terus naik dari waktu ke waktu. Pada pertengahan tahun 2020, nilainya mencapai $29.000 per metrik ton. Kemudian pada Maret tahun 2022, nilainya mencapai $82.000 per ton. Para ahli sepakat bahwa permintaan dan harganya akan terus meningkat seiring berjalannya waktu. Untuk mendapatkan gambaran mengenai berapa banyak kobalt yang dibutuhkan oleh mobil listrik, kita dapat memperkirakannya melalui mobil Tesla yang membutuhkan sekitar 10 pon kobalt untuk membuat satu baterai, yang hal itu lebih dari 400 kali lipat dari yang dibutuhkan oleh baterai ponsel. Terdapat dua negara yang bersaing dan ingin mengendalikan pasokan kobalt dunia, yaitu Cina dengan Amerika Serikat. Bahkan Cina sudah memiliki 75% baterai litium dunia, yang dengan demikian agaknya Cina akan memenangkan persaingan ini. Dalam 6 atau 7 tahun terakhir, Cina telah membeli 2 tambang kobalt terbesar di Kongo, dan pada tahun 2020, Cina memiliki atau terhubung dengan 15 tambang kobalt di Kongo. Pada tahun 2009, presiden yang berkuasa membuat kesepakatan dengan Cina untuk akses ke konsesi pertambangan dengan imbalan bantuan pembangunan, komitmen untuk membangun jalan dan beberapa klinik kesehatan masyarakat, sekolah, rumah sakit, dan lain sebagainya. Selanjutnya, Cina menyita kepemilikan 15 dari 19 konsesi pertambangan kobalt yang terdapat di negara Kongo, sehingga mereka mendominasi penggalian tambang. Bukan hanya itu, mereka juga mendominasi rantai sampai ke tingkat baterai. Mereka memiliki sekitar 80% dari pasar kobalt olahan dan mungkin setengah dari pasar baterai di dunia. Kendati permintaan dan harga kobalt terus meningkat seiring waktu, kondisi penambang yang sebagian besar adalah orang-orang Kongo justru berada dalam kondisi yang sangat suram, di mana mereka hanya dibayar sekitar $3,5 per harinya, atau sekitar 45.000. Terdapat dua bentuk penambangan yang dilakukan di tambang ini, yaitu penambangan oleh perusahaan menggunakan teknologi yang modern. Kemudian yang kedua adalah penambangan yang dikenal sebagai sektor artisanal, di mana diperkirakan terdapat sekitar 200.000 orang-orang yang bekerja di tambang jenis ini, dengan 1 juta orang lainnya yang terlibat dalam bagian lain dari proses tersebut. Secara teknis, penambangan rakyat atau artisanal merupakan aktivitas yang ilegal. Hanya saja dalam banyak kasus penambangan, rakyat justru menjadi bagian yang dominan dengan alasan bahwa perusahaan dapat membeli hasil tambang mereka dengan harga yang sangat murah. Di sektor tambang artisanal, aktivitas yang dilakukan para penambang yang terdiri dari pria, wanita, dan anak-anak tidak diatur dan tidak dibekali dengan kemampuan serta alat yang memadai. Mereka menambang menggunakan alat-alat sederhana, bahkan tanpa pelindung.
Sehingga setiap hari para penambang itu harus menghirup dan bersentuhan dengan kobalt yang beracun. Bahkan ibu-ibu muda dengan bayi yang diikat pada punggung semuanya juga menghirup racun ini. Pekerja tambang termasuk anak-anak seringkali bekerja dalam kondisi yang berbahaya dan terkena eksploitasi. Mereka dipekerjakan dalam jam kerja yang berlebihan serta tidak mendapatkan upah yang adil. Bahkan mereka juga sering mengalami kekerasan dan pelecehan. Di samping itu, penambangan kobalt di Kongo juga menimbulkan dampak lingkungan yang serius. Metode penambangan yang berlangsung selama beberapa dekade menyebabkan kerusakan habitat alami dan degradasi lahan. Selain itu, penggunaan bahan kimia dalam proses pengolahan biji kobalt juga mencemari air serta tanah, menyebabkan pencemaran lingkungan yang merugikan bagi ekosistem dan kesehatan manusia. Kendati banyak pelanggaran yang terjadi, pemerintah dan perusahaan tidak pernah memberikan solusi untuk pelanggaran tersebut. Bahkan untuk sekedar mengupayakan upah yang layak bagi orang-orang Kongo itu sendiri. Pemerintah dan perusahaan bahkan dengan senang hati menerima dan membeli kobalt dari hasil tambang rakyat yang dianggap ilegal tersebut. Karena penyuapan kobalt artisanal akhirnya diproses bersama kobalt yang ditambang secara industri. Yang ini berarti bahwa perusahaan kobalt tidak hanya memilih pasokan global dari penambangan secara resmi, tetapi juga melalui hasil tambang rakyat yang mereka beli dengan harga yang sangat murah. Alhasil penduduk Kongo yang memiliki lumbung sumber daya alam yang mahal dan melimpah tetap hidup miskin dan nelangsa. Padahal Presiden Kongo pertama yang terpilih secara demokratis pada tahun 1960 berjanji bahwa kekayaan mineral dan sumber daya negara yang sangat besar yang dimiliki oleh Kongo akan digunakan untuk kepentingan orang-orang yang tinggal di negara itu. Tetapi sayangnya dalam waktu singkat atau sekitar 6 bulan sejak menjabat, dia telah digulingkan dan dibunuh untuk kemudian diganti oleh pemimpin yang diktator serta korup yang kemudian menghadiahi masyarakat Kongo dengan kemiskinan di tengah kekayaan alam yang seharusnya membuat mereka hidup sejahtera.